Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya telah banyak menurunkan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat kesempatan, sehingga kita pada hari ini, pada Jumat kali ini, kita bisa melaksanakan perintah Allah, salat Jumat berjemaah dan salat lainnya. Mudah-mudahan kita semua ini dijadikan oleh Allah orang yang selalu, hamba yang selalu bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau seorang Rasulullah, seorang kekasih Allah, yang selalu mengajak umat manusia ini dari lembah kegelapan kepada lembah terang benderang seperti kita sekarang ini. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Kita baru saja melewati bulan suci Ramadan yang ditutup dengan hari raya Idul Fitri. Kita akan kembali kepada fitrah kita, fitrah yang suci, bahwa orang yang berpuasa di bulan Ramadan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita memasuki bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan Ramadan, alhamdulillah, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita ini, iman kita ini sangat meningkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu maghrib datang, kita taat, rajin datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siangnya kita sahur. Kita banyak meningkatkan amalan-amalan ibadah kita. Baca Al-Quran, infak dan sedekah, semuanya meningkat. Sekarang mari kita sama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah di luar Ramadan ini, di bulan Syawal ini, bagaimana peningkatan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
Mari kita merenung sedikit. Benarkah kita ini telah menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ini masih ragu? Kalau ragu, orang yang ragu pada bulan Ramadan tidak menjadi orang yang takwa, mungkin di luar Ramadan dia akan kembali lagi seperti biasa. Kita harus yakin bahwa dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi predikat takwa ini adalah predikat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak ayat yang mengatakan orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu banyak di Al-Quran. Tentu yang kita kaji sekarang ini orang yang bertakwa yang bagaimana? Ini yang harus kita kaji. Jangan kita takwa tapi nggak tahu. Orang takwa kalau definisinya banyak disampaikan di waktu khutbah hari Jumat. Orang yang takwa itu orang yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Benar. Tetapi dalam lagi bahwa orang yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kemudian dia ingat kepada Allah, kemudian dia merasakan dalam dirinya, dalam hatinya bahwa dia bersama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bisa memandang Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Kalau ini dilakukan, insya Allah aman. Tidak ada yang berat. Jadi kita telah melaksanakan, kalau orang-orang tasawuf ngajinya kan begitu. Ya, dilaksanakan, dikerjakan. Ya, seperti sholat, nah Allahu Akbar, takbirnya dikerjakan. Kemudian meningkat lagi. Dia ingat kepada Allah. Ketika dia mengerjakan, ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ingat kepada yang lain-lain. Kemudian yang ketiga, dia merasakan ketika dia sholat, ketika melaksanakan itu, dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Allah dia. Kan dikatakan begitu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila Muhammad, hambaku bertanya tentangku, katakanlah aku tuh dekat dengan dia. Mungkin selama ini kaum muslimin kita ini jauh dari Allah. Orang dekat kita jadi jauh. Itu makanya kita perlu ngajinya agak dalam sedikit supaya kita ini jelas. Jadi dalam kehidupan dunia kita ini kalau bersama Allah Subhanahu wa taala, ketenangan hidup luar biasa. Tidak dimiliki oleh orang yang tidak mengenal Allah. Kalau orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia tahu dia bersama Allah, dia selalu bercengkerama dengan Allah, selalu memohon kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah supaya dibimbing oleh Allah, semuanya dia menyerah kepada Allah, insya Allah dia akan aman di dunia ini. Tidak ada kegelisahan. Seandainya dalam diri kita ada guna-gulana, tidak ada yang susah melulu, stres melulu. Ini kenapa? Karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita praktekkan kemarin di bulan Ramadan. Baca Al-Qur'annya, sedekahnya, sholat tarawihnya. Itu terusin. Jangan ditinggalkan. Jangan dirubah lagi, jalanin sampai gitu akhir hidup kita. Jadi kalau kita lihat, yang surga itu ada di dunia ini, udah dapat surga. Itu ketenangan batin kita, tenang, tidak ada guna-gulana. Jadi kuncinya itu kalau ada dalam diri kita, sifat susah,
gundah gulana, tidak enak, serba salah, introspeksi diri, mengadu kepada Allah. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan pada hari ini? Ya, sampai begini banget hatiku, ya. Bimbing aku ya Allah kepada kebenaran ya Allah. Hanya kepada Engkau aku ini minta tolong ya Allah. Tidak ada yang lain. Bimbing aku ya Allah kepada kebenaran. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita diuji oleh Allah dengan penyakit, tanyakan ya Allah, ini penyakit saya begini ya Allah, dosa apa yang telah kulakukan ya Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau dosa kita udah habis, insya Allah mau kita ngomong apa aja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tertutupnya doa kita karena kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dosa mungkin sesama orang tua, lupa menegur orang tua, atau lupa kita datang ke orang tua kita yang masih hidup. Akhirnya orang tua kita nanya-nanya kepada kita, itu jadi dosa juga. Atau kepada saudara kita ngomongnya tidak baik. Atau kepada teman-teman kita, sering menyinggung perasaannya. Itu dosa, itu yang menghambat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita ini menjadi susah. Di rumah tangga kita nggak jujur sama istri, banyak bohongnya, itu juga menghambat semua permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Ramadan ini tingkatkan semua pengajiannya, tingkat amal ibadahnya, tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana lagi kita? Yang namanya hidup, sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan khutbah yang pendek ini, mudah-mudahan kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, ada bertambahnya iman kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Jadi bagaimana kalau seandainya kita ini memang dalam kehidupan kita susah terus, udah banyak zikir kepada Allah Subhanahu. Ingat kepada Allah. Jadi kan orang yang berzikir itu hatinya itu akan tenang, dan dengan berzikir itulah hatinya tenang, yaitu mengingat Allah. Itu jangan lepas, Pak. Kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, itu jangan lepas dari diri kita. Kita mari sama-sama introspeksi, umur kita sudah berapa. Jangan hidup kita dalam kesusahan terus. Mohon kepada Allah. Itu harta nggak jaminan. Orang yang kena banyak harta nggak jaminan kalau dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu. Dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orangnya orang yang akan mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga orang miskin, orang yang tidak punya. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia dia miskin, tapi di akhirat dia kaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia rela menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak gelisah. Inilah paham yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bihi minal ayati wa dzikr hakim. Taqabbal minni wa innahu. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستمعوا يستجب لكم ولذكر الله